saya lanjutkan penjelasan dari saya berkaitan dengan apa itu fungsi perencanaan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa perencanaan itu berkaitan dengan menetapkan sasaran, rumuskan strategi, dan susun rencana. Ya. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh kasus. Jadi ada sebuah perusahaan tadi sudah saya jelaskan. Perusahaan itu bernama Commondale. Nah, perusahaan Commondale ini adalah perusahaan yang memproduksi sepeda. Sudah banyak konsumennya ya, dan kemudian ya cukup diperhitungkan lah di sesama produsen sepeda gitu. Tapi kemudian CEO-nya atau Chief Executive Officer-nya ya, atau top manajernya itu membuat sebuah perencanaan strategis. Jadi awalnya adalah menentukan sasaran tadi ya, untuk awal perencanaan itu adalah menetapkan sasaran, membuat produk baru sepeda motor off-road, sesuatu yang sama sekali jauh dari sebelumnya, 180 derajat berbeda tentu saja, karena tadinya produksi sepeda kemudian beralih menjadi sepeda motor, atau bukan beralih sebenarnya, tetapi meluaskan produk ya, atau lini produknya. Nah, salah satu alasannya adalah penjualan saham untuk sepeda itu terus turun, atau perusahaan tersebut sahamnya terus turun ya, dan tadinya dari 28 US dollar menjadi 5,5, itu luar biasa ya. Nah, sehingga kemudian manajer kreatif untuk membuat produk baru yang berbeda dari sebelumnya. Nah, kemudian si CEO-nya menetapkan atau merumuskan strategi. Apa strateginya? Sepeda motor itu dibuat lebih ringan, lebih cepat. Kenapa begitu? Karena strategi itu dibuat karena memang perusahaan itu memiliki atau akan bersaing dengan banyak produsen sebelumnya untuk sesama sepeda motor, ya, terutama yang off-road. Ini strategi dibuat karena dia memiliki setidaknya 4 pasar pesaing ya, untuk sepeda motor off-road yang sudah sangat digemari oleh konsumen, terutama untuk para pembalap lah ya, sepeda motor. Jadi dari Honda, Suzuki, Kawasaki, dan Yamaha, ini 4 yang luar biasa persaingannya, ya, pesaing yang sangat besar, dan kemudian tidak mudah untuk mengambil alih konsumen potensialnya gitu. Nah, sehingga kemudian dengan strategi tersebut ya, dengan dibuat lebih ringan, lebih cepat, sehingga harapannya jadi lebih cepat ya sepeda motor tersebut. Nah, disusunlah rencana secara bertahap, membuat desain produknya seperti apa ya, kemudian melibatkan ahli-ahli untuk pengembangan perusahaan, sehingga nanti harapannya produk itu kemudian bisa terrealisasi ya. Nah, sebelum ke pengorganisasiannya, jadi kemudian selama 8 tahun ya, dari mulai perencanaan strategis dibuat, ternyata begitu melewati 8 tahun, sepeda motor itu belum jadi secara desain, belum siap untuk di launching. Ya, itulah perencanaan strategis ya, pasti jangka waktunya panjang. Nah, akhirnya diperpanjang oleh CEO-nya. Nama CEO-nya adalah Mario Galasso. Nah, oleh Pak Mario gitu ya, diperpanjang sampai 2 tahun. Akhirnya siaplah sepeda motor itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata sesudah di launching, sepeda motor itu sulit bersaing dengan sepeda motor pada pemain sebelumnya, yang tadi sudah saya sebutkan 4 itu. Nah, akhirnya ya, perusahaan itu tidak meneruskan atau tidak melanjutkan pembuatan atau produksi sepeda motornya. Tapi bisa kalian bayangkan ya, selama 10 tahun. Jadi tidak semua perusahaan-perusahaan besar itu ketika mereka punya planning ya bisa berhasil. Tetapi setidaknya dengan planning tersebut ada yang perlu dievaluasi. Maka kita belajar ini tentang manajemen ya. Karena ending dari fungsi manajemen itu adalah proses evaluasi ya. Nah, sekarang kita ke fungsi yang kedua, pengorganisasian. Proses menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa melapor kepada siapa, dan pada tingkatan apa keputusan harus diambil. Kemarin kita sudah mempelajari tingkatan manajer, ada first line, ada middle, ada top manager. Nah, siapa yang melakukan tugas mencari? Kalau misalnya kalau kemarin di sebuah perkebunan ya, siapa yang bertugas mencari pemotong atau pemanen daun teh misalnya?
Ini tugasnya siapa nih? Oh, ini tugasnya first line manager atau mandor. Nah, kemudian siapa yang akan melaporkan tugas itu? Atau kepada siapa mandor itu melaporkan tugasnya? Oh, kepada middle. Ya, siapa melapor pada siapa? Oh, first line melapor pada middle. Oh, middle melapor pada top manager. Dan pada tingkat keputusan apa harus diambil? Kalau keputusan itu berkaitan dengan seluruh organisasi, maka siapa yang mengambil? Oh, itu adalah tugas top manager. Nah, ini pengorganisasian. Ya. Berikutnya adalah kepemimpinan. Memotivasi bawahan, mempengaruhi individu atau tim sewaktu mereka bekerja, memilih saluran komunikasi yang efektif, memecahkan dengan berbagai cara masalah perilaku karyawan. Nah, esensinya adalah ketika kita bicara fungsi kepemimpinan, itu adalah dua hal. Dan ini juga menjadi bagian dari modal utama seorang pemimpin kalau kalian mau tahu. Apa modalnya? 1, bisa berkomunikasi. 2, pandai memotivasi. Ya, terlepas bahwa kemudian ada saatnya memimpin itu membutuhkan level pendidikan tinggi, tapi kalau dia adalah owner sebuah perusahaan, contoh misalnya almarhum Bob Sadino, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, beliau itu tidak tamat SMP SMA, tetapi beliau punya 2 keahlian utama yang dibutuhkan oleh sebagai seorang pemimpin. Apa itu? 1, pintar berkomunikasi. 2, pandai memotivasi. Nah, jadi kalau kalian menjadi seorang pemimpin, ya apakah itu perusahaan sendiri kah besok, atau itu perusahaan milik orang lain, atau bekerja pada orang lain, 2 hal ini penting untuk dikuasai. Pandai berkomunikasi bukan sekedar bisa bicara, selesai, bukan. Tapi bagaimana kemudian ketika kita memerintahkan sesuatu hal pada bawahan kita, mereka bisa paham dan mengerjakan seperti apa yang kita harapkan. Itu komunikasi namanya. Memotivasi. Tidak semua bawahan kita itu nanti akan bekerja secara bagus selama terus-menerus selama sepanjang mereka bekerja. Ada masanya mereka punya masalah, mungkin konflik di rumah, ya, atau pada diri sendiri kah, atau masalah diri sendirinya, atau pada dirinya sendiri. Nah, ini perlu dimotivasi, ya. Sehingga kemudian kepemimpinan itu tidak lepas dari komunikasi dan motivasi. Terakhir adalah pengendalian. Fungsi manajemen yang mencakup memantau kinerja aktual, membandingkan aktual dengan standar, dan membuat koreksi jika perlu. Nah, perlu kalian perhatikan di sini. Ketika kita bicara fungsi controlling atau pengendalian, maka arahkan dulu pada proses yang awal atau fungsi yang awal. Apa itu? Perencanaan. Kenapa? Nanti kalian akan tahu bahwa fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian itu disebut sebagai kembar siam. Kenapa disebut sebagai kembar siam? Kalian bisa bayangkan yang disebut dengan kembar siam itu adalah sesuatu yang sulit untuk dipisahkan. Oh, ada bayi kembar siam, kepalanya 2 tapi jadi 1, atau mungkin badannya 2 tapi paru-parunya 1. Nah, ini kan sebutan kembar siam. Nah, konteks kalimat ini kemudian diadop untuk menggambarkan betapa kentalnya fungsi perencanaan dan pengendalian itu atau saling berkaitan. Jadi ketika sebuah organisasi itu atau perusahaan contohnya ya, merencanakan sesuatu, ya, taruh misalnya begini, dia akan membuat sebuah produk. Maka di perencanaan dia akan menentukan apa produknya, siapa sasaran pasarnya, dari mana bahan baku itu dibuat, kemudian kemana produk itu nanti akan dipasarkan. Nah, kemudian fungsi-fungsi lain berjalan, diorganisir, ya, siapa yang beli bahan baku, sampai dengan kemudian produk itu selesai. Nah, ketika produk itu selesai, ya, kemudian dikendalikan, diawasi. Bagaimana proses pengendaliannya? Memantau kinerjanya. Sesuai tidak dengan apa yang direncanakan. Taruh misalnya tadi, oke, produknya adalah beras yang organik misalnya. Ya. Nah, kemasannya seperti apa? Bagaimana mesin itu berjalan ketika mengemas? Berapa yang bisa dikemas dalam 1 bulan? Nah, kemudian ketika proses pengendalian dicek. Di perencanaan awal dalam 1 bulan bisa menghasilkan harusnya mesin itu mengemas sebanyak 1000 unit. Nah, di pengendalian dicek. Benar nggak dalam 1 bulan bisa 1000 unit? Nah, ternyata tidak 1000 unit yang tercapai. Kenapa bisa begitu? Nah, dievaluasi. Banyak yang gagal, banyak yang rusak packagingnya misalnya, jadi tidak menjadi 1000. Nah, dievaluasi. Ada apa yang salah? Orangnya kah? Human error kah? Atau mesinnya kah? Nah, ini proses pengendalian. Nah, ketika sudah dievaluasi, maka kemudian dibuatlah perencanaan yang baru. Nah,
inilah fungsi pengendalian yang sangat berkaitan dengan fungsi perencanaan. Nah, demikian penjelasan saya berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen ya. Nanti kemudian akan saya lanjutkan lagi untuk video yang lain yang berkaitan dengan atau penjelasan yang berkaitan dengan apa itu organisasi ya. Kemudian bagaimanakah manajer itu, pekerjaannya seperti apa ya, sampai dengan akhirnya kita bicara kenapa kita perlu belajar tentang manajemen. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian masih belum paham, kalian bisa kemudian membuka di forum diskusi khusus untuk menanyakan materi-materi yang kalian belum paham. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.